Kita lanjut. Tips ke-8. Sampai 8 aja nih. Untuk belajar biologi atau sains lainnya yang katanya banyak hafalannya. Ini cara-cara supaya nggak ngapal banyak. Oke, tips 8. Sebelumnya, tips ke-7 kita udah ngomongin tentang koneksi kan ya. Di review dikit deh. Koneksi di tips ke-7 artinya adalah kita mengkoneksikan dari poin A, pengetahuan yang kita dapat A, lalu kita dapat poin B, lalu kita koneksikan, lalu kita dapatkan semacam sintesis poin C. Nah, dari sini memperkuat pemahaman kita tentang poin A dan poin B. Ah, gimana cara koneksi tuh? Kita, sekali lagi, gue ulang, adalah kita belajar akar kata. Oh ya, satu lagi nih. Gue kemarin agak salah tuh. Gue nulis kalau nggak salah ini ya. Root word ya. Root word itu adalah root of the words. Nah, asal kata tuh ya, kalau lihat di kamus Cambridge atau kamus Oxford itu biasanya ada bagian-bagian root word, word roots. Nah, jadi asal katanya tuh ini. Yang benar tuh ini dalam bahasa Inggris. Oke, sekarang kita masuk tips ke-8. Tips ke-8 intinya adalah, nih, lo harus tahu. Aplikasi. Aplikasi artinya apa? Jadi gini, kalau kita punya teori A, lalu kita kondisikan pada keadaan dunia nyata, apa yang kita bisa dapatkan dari sini? Contoh ya, kita biasa bekerja sebagai dengan contoh. Contoh. Kalau kita belajar di kelas 2, kita belajar tentang sistem hormon. Wah, itu kalau cuma belajar ngapalin, banyak banget hormonnya. Dari melanocyte stimulating hormone, follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, insulin, wah banyak banget. Tapi kalau cuma ngapalin, lu cuma apal, gue yakin ya, dalam waktu semalam, lu bisa apal semua. Gue yakin, dengan kemampuan, gue hafalan gue jelek, gue yakin lu bisa. Tapi bukan itu inti yang didapat. Kalau cuma ngapalin, tujuan lu belajar buat apa? Biasanya orang-orang itu adalah, wah, belajar untuk apa? Supaya ujiannya bagus. Emang ini salah satu tujuan, tapi bukan ultimate. Nah, kalau tujuan itu ada ya, belajar itu nih, ujian itu adalah tujuan proximate, jangka pendek. Jangka panjangnya adalah ini. Nah, ini adalah ultimate-nya. Ultimate itu artinya apa? Jangka panjang. Ini jangka pendek, ini jangka panjang. Jangka pendek, oke. Misalnya gini, lu mau belajar, tapi materi-materinya itu kayaknya, oh ini jauh banget dari pelajaran yang ada di sekolah. Nggak apa-apa. Tapi jangan lupain, lu harus belajar untuk ujian juga kan. Maksudnya paling nggak jangka pendeknya lu lulus, dapat lulus SMA, lulus masuk perguruan tinggi, atau dapat nilai rapot tuh bagus. Tapi jangan lupakan tujuan ultimate-nya. Kalau lu lupakan tujuan ultimate-nya, knowledge, gue yakin, kepepet, nyontek. Oke? Yakin kan? Setuju kan sama gue? Nah, makanya kita tuh belajar selalu di pikiran kita tuh knowledge yang paling utama. Tapi konsekuensi dari kita dapatkan knowledge adalah kita dapat bagus nilai ujian. Oke, balik lagi ke contoh sini. Contoh nih hormon. Hormon salah satunya gue cerita gini deh. Kalau di pelajaran hormon tentang sistem endokrin ada hormon namanya ini. Insulin. Wah, guna nih gue contohin ya. Guna insulin adalah ini mengubah glukosa menjadi bla bla bla. Lu lihat di textbook tuh, wah banyak banget. Terus satu lagi hormon glukagon mengubah bla bla bla. Ini banyak lah. Nah, kalau lu bikin list-list kayak gini, saya satu lagi hormon adrenalin. Wah, lanjut lah, banyak lah. Nah, kalau belajar kayak gini aja, akibatnya kita udah lihat kan di bagian yang sebelumnya bahwa otak akan membuat list ini dan masuk ke daerah yang gampang lupa. Karena kita tidak mengkoneksikannya. Nah, misalnya kita udah mengkoneksikannya, tapi kok tetap aja lupa-lupa. Coba diaplikasikan. Nah, udah dapat data ini dari buku, coba diaplikasikan. Contoh ya. Oh, orang kena ini nih. Kalau orang kena penyakit ini, diabetes mellitus atau kencing manis, biasanya dia butuh insulin. Nah, ini ada fakta nih. Nah, ini gue bikin ya. Ini adalah fakta atau pengalaman. Nah, lu hubungkan nih, kayak poin A ke poin B kan. Nih lu dapat data nih. Data dari buku atau data dari guru. Guru lu ngomong gini. Terus udah jelas, tapi lu
agak susah nih mikirnya. Ya udah, ada fakta saudara lu, temen lu, atau kerabat kena penyakit diabetes dan dia butuh hormon insulin. Oke, berarti lu coba hubungkan insulin yang ada di pelajaran dengan insulin yang ada di kenyataan sebenarnya. Apa hubungannya? Kenapa dia butuh insulin? Ternyata kalau kita lihat dari sini, misalnya kita makan. Makan itu makan nasi ya, misalnya. Nasi itu adalah karbohidrat. Diubah oleh enzim jadi, misalnya, dipecah-pecah ya. Jadi ini, glukosa. Nah, glukosa dalam darah diubah jadi apa? Lagi-lagi kita baca buku atau pendengaran dari guru. Oh, ini adalah glukosa diubah jadi bentuk lain dari gula, glikogen. Nah, glukosa jadi glikogen itu siapa yang tanggung jawab? Oh, baca lagi dari buku, insulin. Nah, berarti lu bisa mencoba memahami, oh orang kalau nggak punya insulin yang penyakit diabetes mellitus, dia harus dapat suplai insulin dari luar. Kalau enggak, tingkat glukosanya dalam darah akan naik dan keluar ke urin. Ginjalnya udah disebut juga gagal ginjal. Nah, terus ada lagi atau lagi. Wah, kalau gitu glukagon sama adrenalin apa? Lu baca lagi dari buku bahwa glukagon dan adrenalin mengubah kembali glikogen menjadi glukosa. Nih, misalnya gue tulis saja adrenalin ya. Oke, selesai. Berarti satu, lu bisa menghubungkan data-data yang ada di buku dengan fakta. Fakta yang kedua, misalnya gue bilang sini. Kenapa orang kalau malu mukanya merah? Nah, dari pertanyaan simple gini, mungkin adik lo yang masih SD nanya atau sepupu lo bisa jawab, ya nggak sedetail kayak gini sih, paling nggak lo bisa jawab. Nah, kalau muka merah artinya adalah tubuh kita itu dipaksa untuk apa ya, ada tekanan. Misalnya merah itu kan ada suatu serangan dari luar ya. Jadi aliran darah akan mengalir banyak deras ke arah muka. Aliran darah mengalir deras itu diakibatkan oleh hormon adrenalin. Oh, lu dengar lagi. Oh iya, kalau orang-orang yang sering bungee jumping, sering olahraga ekstrim, itu adrenalinnya tuh selalu dikeluarkan. Oh, kenapa dikeluarkan? Karena olahraga ekstrim, lari, malu itu butuh kayak tenaga. Tenaga itu didapatkan dari glukosa. Jadi glikogen yang sudah disimpan diubah menjadi glukosa. Dapat fakta lagi. Ketika kita mencoba menerapkan apa yang kita pelajari pada kehidupan sehari-hari, kita coba cari hubung-hubungannya, kita mendapatkan pemahaman yang bagus. Satu lagi nih, sisa sebelum terakhir. Ada suatu film Indonesia yang dulu gue pernah tonton. Ceritanya itu adalah tokoh utama ceweknya itu meninggal dan dia donor organ tubuhnya itu ke saingannya, cewek saingannya lah. Dan mereka yang akhirnya yang cewek itu menikah bahagia selamanya deh. Organ yang di judul film apa? Organ di transplantasikan itu adalah ini. Apa nih? Ada lobus-lobusnya sih, ada empedunya. Tapi judul film itu adalah apa yang salah? Gue bilang ke temen-temen gue waktu gue iseng nonton film itu di TV. Ini film judulnya salah. Kenapa? Karena yang ditransplantasikan adalah hati. Dan judul filmnya ini. Harusnya kalau memang dia mau konsisten, yang ditransplantasikan adalah hati, harusnya judul filmnya adalah liver. Oke?